wabarakatuh. Saya Adinda Putri Pertiwi dengan NIM C0C018055. Di sini saya akan mempresentasikan makalah akuntansi perpajakan yang berjudul Konsep dan Pencatatan dan Akuntansi Pajak dari Pendapatan, Penghasilan, dan Penjualan. 1. Pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut kepada objek pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan pajak sangat penting dan mempunyai kedudukan yang strategis, karena tidak mungkin pemerintah dapat menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan nasional tanpa adanya dukungan dana, terutama yang bersumber dari penerimaan pajak. Salah satu sumber penerimanya itu berasal dari pajak penghasilan. 1. Klasifikasi pajak penghasilan. Pajak penghasilan pasal 25 yaitu pajak penghasilan yang dibayar dengan mengansur oleh wajib pajak pribadi maupun Badan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dan yang kedua, PH pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dibebankan pada badan usaha tertentu, seperti badan usaha milik pemerintahan maupun swasta. Dan yang ketiga, PPh pasal 15 merupakan laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu. Dan yang keempat yaitu PPh pasal 21, pajak atau penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain. Selanjutnya, PH pasal 22, pemungutan pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembeli atau penjualan barang mewah. Dan yang terakhir, pajak penghasilan 23, pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan sewa. 2. Penghasilan yang termasuk objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang termasuk objek pajak. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, dan honorium. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Dan yang ketiga, laba usaha. Dan yang keempat, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, keuntungan yang diperoleh perseroan, dan keuntungan karena likuidasi. Dan yang ketiga, penghasilan yang bukan termasuk objek pajak. Yang tidak termasuk objek pajak penghasilannya antara lain: yang pertama, bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat dan lembaga amil zakat. Yang kedua, harta hibah yang diterima oleh keluarga saudara. Dan yang ketiga, warisan. Yang keempat, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyetoran modal. Yang kelima, penggantian atau imbalan hubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dan diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari wajib pajak. Dan yang terakhir, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Demikianlah hasil dari makalah saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.